semua footage yang udah kalian ambil gitu. Jadi cuman cuman nge-organisir per scene-nya aja gitu. Nah, sedangkan kalau yang tahap ini itu kalian nge-sortir footage yang kira-kira bakal digunakan gitu. Mulai dari cut footage, terus mungkin audionya, kalau misalnya ngambil audionya. Nah, seperti yang tadi aku bilang, ini bisa dikategorisasiin lagi sih. Jadi kayak yang ibaratnya kayak yang fix footage-nya itu bisa dimasukin ke folder dalam lagi. Oke? Okay? Nah, editing. Footage yang sudah dipilah disusun menjadi alur yang bersifat kasar. Nah, ini biasanya ini nggak ditambahin transisi ya, dan belum ditambah visual effect, belum ditambahin suara. Ini dinamakan rough cut atau potongan kasar gitu. Nah, ini bisa jadi ada perubahan alur atau susunan sesuai kesepakatan editor dan sutradara. Nah, kalau misalnya emang kelompok kecil, belum ada sutradara, atau misalnya nggak ada bagian organisasinya gitu. Jadi ya kalian bisa diskusikan dengan kelompok kalian gitu. Misalnya, oh ini alurnya udah oke gitu. Ini udah cocok nih. Oh ini ternyata harus di-cut lagi. Nah, itu masih tahap rough cut. Nah, kalau misalnya nanti dari tahap rough cut ini ternyata emang nggak ada perubahan struktur, nggak ada perubahan alur gitu, nah itu dinamakan picture lock. Ini tapi kita belum ngomong soal transisi, belum ngomong visual effect, belum ngomong suara ya gitu. Itu namanya picture lock gitu. Jadi kalau picture lock fix sudah nggak bisa diapa-apain gitu sih, alurnya gitu. Oke, lanjut. Nah, sound, penambahan suara disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing gitu. Ya kalau misalnya kalian butuh suara ledakan gitu kan, ya monggo ditambahin. Kalau misalnya emang butuh suara jangkrik gitu untuk menampilkan suasana malam gitu atau apalah gitu. Nah, itu silahkan gitu. Jadi nah ini kalau misalnya kalian nge-record suara sendiri gitu, misalnya pakai mikrofon, ini sebaiknya bisa kalian tingkatkan lagi pakai Adobe Audition atau Audacity. Cuman di sini aku nggak bicara banyak karena nggak bicara banyak soal ini, soalnya aku nggak banyak paham soal sound. Gitu. Nah, penambahan suara ini istilahnya disebut volley. Untuk untuk suara kalian bisa banyak source-nya gitu, bisa dari internet, bisa dari kalian ambil sendiri, atau scoring gitu, atau pakai sound artist. Sound artist itu jadi kayak yang ngebuat musik atau yang ngebuat suara gitu. Kalau misalnya kalian pernah lihat video pembuatan suara, pembuatan sound di film horor yang pakai gemercik air, terus pakai apa sih namanya, alat musik yang jadi dia kayak semacam diputer gitu, terus ditering gitu. Nah, itu namanya sound artist. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke visual effect. Nah, penambahan visual effect ini dia akan melengkapi klip yang sudah diambil. Bentuknya banyak, mulai dari efek video lawas atau biasa kita kenal dari VHS, terus ada CGI, terus penambahan transisi, dan banyak juga preset-preset efek yang tersedia. Nah, ini banyak kok preset-preset yang tersedia, misalnya kayak contohnya ada Cungda, terus habis itu ada terus habis itu ada kalau misalnya kalian pernah main After Effects, itu ada apa sih namanya, animation composer. Jadi dia ibaratnya kayak PowerPoint gitu loh. Ada preset PowerPoint yang kayak bounce, mantul gitu, atau misalnya keluar cuing gitu. Nah, itu bisa kalian cari di internet presetnya. Nah, color grading. Ini jadi tahap color grading ini sebenarnya untuk menyamakan look film yang ingin disajikan sesuai rencana kalian. Misalnya kalian mau buat video sedih gitu. Video sedih berarti look atau suasananya seenggaknya bisa gelap gitu. Atau misalnya kalian mau membuat
film look yang menyenangkan atau senang gitu. Nah, kalian berarti butuh film look yang cerah. Ini sebenarnya ada teori warna apa? Ada teori warna gitu. Ada teori warnanya supaya apa ya? Supaya tahu kira-kira mana sih film look yang kira-kira ini tuh menyedihkan gitu atau gloomy, atau misalnya ternyata film look yang kira-kira oh ini menyenangkan gitu. Nah, ada beberapa tahap coloring, yaitu color correction, terus ada color grading. Nah, color correction ini merupakan tahap di mana menyamakan warna hitam dan putih serta white balance. Sedangkan color grading lebih detail terhadap komponen. Jadi kalau misalnya lihat footage di kamera yang berbeda, itu biasanya punya apa namanya color tone yang berbeda pula. Misalnya kayak Canon, Sony, terus habis itu Nikon, itu bakal beda-beda semua. Makanya kenapa disarankan kalian ngambil footage atau ngambil gambar itu pakai kamera yang sama gitu. Supaya tahap apa ya? Supaya tahap coloring ini kalian nggak nguli gitu, nggak harus apa namanya? Nggak nyamain lagi warnanya atau segala macam. Nah, biasanya ini bisa diakalin kalau misalnya di Canon, karena aku pengguna Canon, itu ada namanya Cine Style. Terus kalau misalnya Sony, apa Van? Kalau Sony Van, aku kurang tahu Van. Picture profile. Iya, picture profile. Nah, jadi sih apa ya? Ibaratnya sih kalau di Sony aku nggak tahu sih namanya apa. Jadi kalau misalnya di Canon ada namanya picture profile-nya itu namanya Cine Style. Jadi itu ibaratnya si video itu dia warnanya itu raw gitu. Jadi kayak saturasinya rendah, terus habis itu kontrasnya rendah. Nanti kalau misalnya dikasih warna, dia bakal lebih stand out si warnanya gitu. Misalnya warna kulit, oke berarti dia warnanya jadi warna krem gitu. Atau misalnya warna langit yang warna biru, dia bakal lebih stand out warna biru gitu. Nah, seperti yang aku bilang tadi, sebenarnya kita bisa mengidentifikasi kalau misalnya beberapa film itu yang ngambil ngambil moodnya itu apa namanya, dia kayak gimana. Nah, ini contoh beberapa shot yang aku cari di internet, dia ternyata punya color palette yang sama gitu. Color palette itu warna-warna lah, warna-warna kayak gitu warnanya sama gitu. Dia ngambil warna biru, ngambil warna apa namanya, ngambil warna yang gelap-gelap gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya kalian lihat berbeda kontras banget atau berbeda banget sama warna di film ini gitu. Dia pakai warna-warna yang terang, warna-warna yang hangat gitu. Kalau lihat di kiri bawah kan hangat kan. Mohon maaf ya, ini gambarnya aku tidak bisa, aku lupa ngesensor. Jadi mohon dimaafkan. Jadi dia pakai warna-warna yang apa namanya? Warna-warna yang kayak merah, kuning gitu. Ya seperti itu. Nah, cuman ada beberapa kasus kayak gini. Nah, ini tuh uniknya dua film ini satu direktur yang sama, dia pakai warna-warna yang cerah gitu. Padahal sebenarnya film ini tuh itu nggambarin ini tuh film horor, kalian tahu, semoga kalian tahu yang ada Midsommar sama Hereditary gitu. Nah, walaupun dia pakai warna-warna kayak merah, terus biru cerah ya, tapi dua film ini sebenarnya film horor gitu. Mungkin aku sebenarnya mau nunjukin video kali ya. Ini supaya kalian lebih paham lagi tahap apa ya? Tahap-tahapnya. Ntar Van. Nah, sebelum aku nyiapin video, kira-kira ada pertanyaan nggak? Sebenarnya PPT-nya udah selesai. Jadi habis ini kita bakal langsung praktek ke apa namanya? Langsung praktek ke ini ya. Langsung praktek ke Filmoranya. Sorry, maaf. Jadi sebenarnya tahap praproduksi itu serius. Kalau misalnya teoritisnya dikit gitu. Kalian bakal lebih apa ya? Bakal lebih nyantol atau lebih kalau misalnya kalian Gambar lebih gitu. lebih sering praktek gitu. Ya lebih ke gambar kalau misalnya kalian praktek. Ada yang mau nanya nggak?
Ya mungkin bisa ada yang mau nanya lewat chat atau kalau mau langsung ngomong juga boleh. Ntar aku ini dulu. Belum ada kan? Oke. Oke. Gimana Kak Uma? Oh lagi nyiapin. Nah, ini semoga lebih ke ini sih. Post production. Aku nanya deh Kak. Boleh sok, mangga. Ini sih, mungkin ini yang kepikiran. Tadi kan awal banget tuh emang penting untuk kita ngelompokin gitu ya, ngelompokin video-videonya gitu ya. Nah, kalau Mas sendiri preferensinya tuh gimana gitu? Maksudnya kelompokinnya kadang tuh ya ini pribadi juga ya. Kadang tuh ngelompokinnya tuh mager gitu, bukan mager ya, satu mager. Terus kayak bingung gitu ngelompokinnya berdasarkan apa enaknya gitu. Kalau dia preferensinya tuh berdasarkan apa gitu? Ya kayak yang aku bilang di awal sih, aku aku sebenarnya belum apa gimana ya. Sebenarnya karena aku orangnya sering mepet karena kita biasanya kejar tayang. Jadi aku pun jarang pakai ini sih, jarang pakai sistem ngelompokin persin. Cuman ya itu lagi biasanya setiap kali aku ngedit, sering kali ngedit itu susah gitu. Jadi kayak nyari footage-nya di mana gitu. Misalnya kayak mohon maaf kalau misalnya aku kan biasanya pakai Premiere. Kalau Premiere kan namanya kan biasanya cuma per ini kan, apa namanya? Iya namanya biasanya DSC nomor apa gitu kan. Nah, tapi kita nggak tahu kalau misalnya kita beda scene tapi satu tempat gitu. Maksudnya kayak di tempat yang sama tapi di waktu yang beda gitu. Misalnya ternyata di awal dan di akhir gitu kan. Nah, jadi apa ya? Seperti yang aku bilang di awal sih, sebenarnya nih prosesnya nggak linear gitu. Kalian bebas mau ngelakuin ini atau enggak. Cuman selama kalian masih punya waktu dan itu dan itu bisa dilakukan, insya Allah tuh memudahkan banget sih itu. Jadi kalian bisa nggak perlu nyari lagi gitu. Soalnya time is money. Gitu. Mungkin intinya ya prosesnya untuk memudahkan gitu ya. Seenaknya kita enaknya gimana? Nah, ini seenaknya kalian gitu. Kayak kemarin aku ngelakuin aku produksi sama Bro Studio atau sama anak-anak itu berkali-kali kita akhirnya banyak ngulang step gitu, soalnya ada beberapa footage yang akhirnya harus di retake lagi gitu. Nah, ya udah itu nggak apa-apa gitu, maksudnya nggak harus prosesnya tuh nggak harus selinear itu gitu. Pun kita belum bicara soal produksi profesional kan. Kalau misalnya produksi profesional ya sebaiknya harus harus terstruktur gitu. Kalau misalnya bisa dikelompokin gitu. Jadi mempersingkat waktu gitu. Gitu paling. Soalnya aku sempat ada ngelihat orang kayak sangat rapi, terorganisir banget kayak jadi
satu scene nih, terus dipisahin lagi kayak apa ya, good, terus Nah iya, pokoknya nah itu bahkan lebih enak lagi sebenarnya, Van. Jadi kayak kalau misalnya kamu udah kan kan pakai Clapper tuh, makanya tadi aku bilang di awal kan, kalau misalnya dia pakai Clapper, itu ada tulisannya kan, scene berapa, shot berapa, scene berapa, shot berapa, setahu aku scene sama shot kan. Nah, ada satu orang, aku nggak tahu di bagian apa, dia itu yang bagian nyatet, jadi kayak dia punya tabel gitu, dia punya tabel isinya itu ibuku lulusan SD. dia nyatet shoot itu, misalnya kayak oh ini udah good, ini bad, oh ini ternyata untuk scene apa ya, untuk emergency gitu, misalnya ternyata dari banyak shot ternyata nggak ada yang oke. Produksi di KMSR dulu gitu. Jadi pakai sistem itu. Dan itu jauh lebih mudahkan sih itu. Kalau misalnya kalian memang mau apa ya? Mau lebih efektif gitu. Cuman emang agak ribet sih. Kalau kalian mau ribet mah nggak apa-apa. Itu. Sekarang langsung ini ya, Kak. Langsung aja nih. Nyobain. Oh, nyobain. Oke. Atau ada yang mau nanya lagi nih? Ada yang mau nanya lagi nggak nih? Sambil. Boleh, Kak. Langsung aja. Ntar mungkin sambil berjalan. Oh gitu. Oke. Bentar. Aku buka Filmora dulu deh. Ya teman-teman, kalau yang di laptopnya atau lagi buka laptop ada Filmora juga boleh sambil dibuka biar makin asoy. Siapa tahu mau belajar jadi videographer. Sabi banget. Asik. Sabi bot. Gabung reklamasa. Maaf. Berarti. Nah, Solusi yang akan ditawarkan kepada banyak solusi dari cuma satu. Misal ya dengan cara selalu gini sih, kamu lihat dulu masalahnya apa. Oke. Yuk, selamat datang di Filmora. Nah, jadi berkaitan sama masalah itu, buat kamu cari solusinya. seperti aku bilang di awal, yang aku jelasin di Filmora ini sedikit karena aku cuman eksplorasi Filmora sehari doang. Cuman ternyata pas aku nyoba Filmora ini apa ya, cukup compact banget gitu. Ibaratnya kayak Adobe Premiere tapi sangat mudah gitu. Kalian bisa apa ya? Bisa ngedit video pakai Filmora dengan kualitas apa namanya? Dengan kualitas Premiere gitu, asik. Jadi kalau Filmora ini sebenarnya dia banyak apa ya, kalau aku bandingin sama Adobe Premiere, dia lebih banyak template-template. Sedangkan kalau misalnya Premiere, kalian bisa, dia keuntungannya bisa explore seenak kalian gitu. Tapi template-nya dikit. Jadi buat kalian yang baru pertama kali nyoba video editing, Filmora cukup asik sih. Nah, kelihatan nggak ini? Halo? Kelihatan ini gue nggak? Kelihatan share screen gue nggak? Belum share screen asa. Tadi udah kayaknya. Bentar. Lu, aku close. Bentar. Kalem, aku close. Sorry. Bentar. Bentar, Van.
Satu biar orang pelaku yakin dengan cara mengaitkan dengan apa yang ada, bahwa pokoknya di luar sana ada sesuatu, ada orang yang kembali lagi, ada kayak Nah, sebagainya. oke. Oke, nah kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, oke. Filmora, jadi bentukan Filmora kayak gini ya. Di sini kalian bisa apa namanya? Kalian bisa pilih mau apa namanya? Mau ukuran seberapa banding berapa. Di sini biasanya ada 16:9, ada 1:1. Biasanya buat Instagram. Ada 9:16 portrait. Ini biasanya buat story. Terus habis itu ada standar 4:3, terus 21:9 di cinema gitu. Oke, kita coba langsung aja ya, new project gitu. Oke. Share screen stop. Dah. Lah, kenapa? Close. Iya. Kok close? Kalem. Kelihatan? Oke. Sip. Nah, ini jadi kayak yang tadi gue bilang, ini interface-nya Filmora. Di sini ada bagian project media. Terus ada di sini bagian project Di sini bagian project media, cuman dia file-filenya. Nah, terus di sini bagian timeline. Nah, di sini bagian preview dari video kalian gitu. Mau dari preview project atau preview hasil editan kalian gitu. Nah, kita coba langsung import video. Kalian bisa import video dengan klik plus di sini. Nah, klik plus. Terus kalian bisa, oh ini ternyata ada video fun. Ini videonya 2. Tapi nggak bisa di style soalnya nggak ada ini, nggak ada apa namanya, nggak ada speaker. Ini coba aku pakai 2 video ini aja deh. Nah, misalnya kalian mau ambil 2 video ini. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat, di sini ada 2 video yang sudah aku import. Ini selain kalian bisa tarik plus kayak gitu, kalian bisa ngedrag file dari folder kalian gitu. Misalnya mau ngedrag video gitu, ambil dari folder kalian. Ini mohon maaf nggak kelihatan, dari video kalian tinggal dimasukin ke. Nah, tadi tuh aku ngedrag dari folder. Kalian bisa bisa ngedrag dari folder, terus kalian masukin ke bagian ini. Gitu. Nah, terus kalian bisa, ini mengganggu. Nah, terus habis itu kalau misalnya kalian mau lihat hasil video kalian bisa video project kalian bisa klik 2 kali di sini. Tidak 2 kali ternyata. Kok tidak muncul? Halo. Nah, terus dia bakal ngeplay sendiri. Gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau ngambil beberapa ini doang, misalnya mau ngambil dari tengah sini sampai ke sini gitu misalnya. Nah, kalian bisa gunakan ini nih. Ini ada mark in nih. Nah, jadi mark in ini tujuannya untuk ngambil video, tapi cuman sebagian dari klip yang full kalian, full klip kalian gitu. Misalnya, aku mau ngambil dari sini, aku tarik sampai sini gitu misalnya. Nah, ini bisa kalian tarik ke sini. Bisa kalian pencet mark out sini ya. Mark out. Nah, terus dari sini kalian drag ke bawah gitu.
Kalian bisa drag ke sini. Set. Nah, sini. Gitu. Oke, terus misalnya bentar. Mohon maaf tadi aku mau nunjukin ini tapi tidak bisa karena karena tidak bisa audionya. Kecuali nanti ternyata bisa, aku janjiin aku play. Ya, aku mau ambil gini. Oke. Terus tinggal di drag, pindah ke sini. Oke. Anggaplah misalnya aku ambil footage. Oke, misalnya aku ambil footage ini. Nah, oke. Terus misalnya nih, oke, dari footage ini udah aku susun, insya Allah, insya Allah nggak berubah-berubah, tapi aku pengen ngasih transisi nih, misalnya gue pengen, dengar nggak suara kucing? Mohon maaf. Aku mau ngasih transisi gitu antar videonya. Jadi transisi itu kayak perpindahan dari video satu ke video lainnya gitu. Nah, di sini bisa kalian lihat ada transisi. Nah, di sini banyak banget pilihannya. Kalian bisa Kalian bisa nge-preview sebenarnya di sini. Lihat nggak? Ya kayak gimana tinggal di play. Kayak gimana? Nah, kelihatan nggak? Dan di sini kalian bisa Bisa sambil melihat satu-satu bentuk transisinya dia kayak gimana. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya kalian ternyata ini ada yang menarik nih si transisinya, kalian bisa pencet di sini ada love favorit supaya kalian bisa tinggal cari di sini nih. Nah, jadi ini beberapa preset yang udah aku save. Jadi supaya kalian nggak perlu nyari lagi di sini. Soalnya kan di sini banyak nih. Ada berapa nih? Panjang banget soalnya nih. Itu banyak banget. Nah, jadi dengan fitur love tadi kalian nggak perlu nyari panjang ke bawah. Kalian tinggal bisa cari langsung ke favorite. Misalnya kalian punya Misalnya kalian menggunakan transisi itu dengan intensitas yang cukup tinggi. Nah, misalnya aku ambillah misalnya dissolve ini ya. Dissolve. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, ini ada 3 pilihan nih. Ada di tengah, di samping kanan sama di samping kiri nih. Misalnya aku ambil di tengah lah ya. Dia bakal bentukannya kayak gini. Nah, jadi dia bakal fit atau bakal perlahan-lahan ganti ke footage selanjutnya. Kak, misalnya aku mau ngasih mau ngasih tulisan gitu atau misalnya mau ngasih subtitle gitu ke video kalian gitu. Nah, di sini bisa kalian lihat di sini ada titles, bisa kalian pencet. Di sini sebenarnya banyak Di sini banyak preset-preset yang udah disediain sama si Filmora ini sendiri. Kalian bisa pilih salah satu, terserah kalian, bebas. Aku misalnya ambil ini buat buat tulisan lah ya, buat tulisan apapun lah ya. Ini tinggal di drag terus kalian taruh di atas ini. Sini. Ini taruh sini. Oke. Nah. Oke, nah ini di sini kalau misalnya kalian pencet 2 kali, kalian bisa ngedit muncul muncul interface kayak gini.
Nah, tinggal kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Oke, misal aku mau buat beasiswa apa? Bas, Asrama Salman ya. Asrama Salman. Bener kan ya? Bas kan beasiswa Asrama Salman ya? Biasa biasa Bukan ya? aktivis Salman. Oh iya, salah berarti. Berarti beasiswa aktivis Salman. Maaf, Salman. Keren. Oke, misalnya contoh gini. Nah, ini tinggal kalian sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya mau disenterin gitu, atau misalnya ternyata mau dikecilin fontnya. Ntar. Kalian mau dikecilin fontnya gitu. Ini tinggal dikecilin fontnya, terus habis itu kalian mau ganti fontnya silahkan. Kalau misalnya kalian mau ngimport fontnya silahkan gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, ini misalnya tadi nih, ini ternyata ada animasinya cuy. Ternyata. Misalnya ini ada animasinya nih. Jujur aku nggak suka animasinya sih. Nah, misalnya kalian tidak mau ada animasinya. Pencet yang animation-nya. Nah, terus pencet no animation. Kalian enggak? Nah, terus kalian pencet OK. Coba, masih ada nggak? Oh, masih ada ternyata. Nah, di sini juga ada text space. Text space itu jarak antar hurufnya. Nah, terus line space itu jarak antar spasinya. Terus alignment itu apa ya? Posisi dari teksmu ini mau di mana nih? Misalnya di atas, atau di kanan, kiri, atau misalnya tengah gitu. Gitu. Nah, terus misalnya nih, oke, terus ini kita pencet OK. Oke. Nah, terus misalnya kita mau apa ya? Kita mau kasih efek gitu. Di sini ada tulisannya effects. Kalian bisa pencet di sini ada tulisan effects. Nah, di sini banyak banget efek yang disediain, mulai dari filter, overlay, utility, sama LUT. Nah, kita ambil contoh misalnya kita ambil chromatic aberration gitu. Contoh gini. Nah, dia bakal jadi gini. Nah, ini kalian bebas. Nanti kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Terus habis itu di sini ada elements. Elements ini sebenarnya apa namanya? Apa ya? Aku juga bingung ngomongnya apa. Semacam semacam icon-icon yang bisa kalian icon-icon ya. Semacam icon yang bisa kalian download. Bisa kalian pakai. Gitu. Kalian bisa coba satu-satu sambil download. Oke. Nah, ini kalian bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan kalian. Ini aku benci dengan
Aku benci pakai ini. Ya itu bebas lah, kalian mau pakai juga nggak apa-apa, enggak juga. Ini kayaknya aku ganti dulu, ganti save-savean. Jadi tadi aku udah sempet aku ganti project yang satunya lagi. Semoga lebih lebih terbayang. Nah, ini project yang tadi udah aku coba buat agak kasar, tapi ya semoga bisa digunakan. Nah, terus habis itu misalnya kalian mau masukin color grading gitu. Nah, sebenarnya ada ada cara yang lebih cepat sebenarnya buat masukin color grading. Namanya apa sih namanya? Namanya LUT tadi, LUT. Nih kalau bisa kalian mau cari, ada di effect, terus habis itu ada di effect, terus habis itu LUT bagian bawah nih. Nah, LUT. Nah, mereka sebenarnya nyediain banyak banget. Di sini ada Blockbuster, di sini ada tipe film Batman, Harry Potter, Walking Dead, Game of Thrones, Gravity, Mission Impossible, Star Wars, Sparta, House of Cards, dan Rain. Terus sinematiknya di sini juga ada Teal and Orange, terus Slide Teal, Period Piece, dan segala macamnya. Ada color correction juga. Nah, misalnya kalau misalnya ada cara lain, jadi kalian misalnya pencet satu, benar. Nah, misalnya kalian, ini jadi kalau misalnya kayak tadi bingung, ini kok bisa pindah gitu, tinggal dipencet aja, tinggal dipencet pakai mouse kiri, dia bakal pindah. Nah, gitu. Dan ini bisa di-drag ya, jadi kalian bisa pindahin ini ke manapun sesuai dengan yang kalian inginkan gitu. Terus misalnya Kak, aku mau ngelihat ini lebih detail gitu, bisa banget gitu. Ini tinggal kalian drag sampai muncul tanda panah kayak gini, terus kalian drag ke kanan, jadi dia bakal membesar. Nah, bisa kalian mau nge-cut tapi di waktu yang lebih detail gitu misalnya. Nah, kayak misalnya nih, ini klipnya panjang banget nih. Misalnya dari sini, aku mau nge-cut di sini nih. Nah, kalian bisa ada dua cara. Di sini di bagian tengah, ini ada icon gunting. Kalian tinggal gunting, kalian tinggal pencet, atau pencet Ctrl B ya. Ctrl B di sini. Lihat nggak? Ada shortcutnya Ctrl B, atau di sini. Split select media at playhead location gitu. Nah, terus misalnya maaf, tadi kepotong yang LUT ya. Ini atau yang LUT ada cara lain, yaitu kalian pencet klipnya, terus habis itu kalian di sini pencet edit. Nah, oke. Terus habis itu kalian pencet di sini ada color. Nah, tinggal dipencet. Terus habis itu, nah ini di sini ada 3D LUT. Nah, 3D LUT ini di sini ada berbagai macam 3D LUT yang bisa kalian coba satu. Coba aku misalnya ambil Star Wars ya. Nah, ini misalnya contohnya kayak gini. Cuman kalau di Filmora ini dia nggak enaknya nggak bisa diatur nih si intensitas LUT-nya gitu. Nah, misalnya dari sini kalian mau mau kalian atur lagi nih si kontras si cahayanya atau si cahayanya atau bayangannya atau segala macam. Dan di sini ada brightness. Brightness itu kecerahan, sedangkan saturasi itu kepekatan warna ya. Ini harusnya aku tinggiin, dia bakal lebih kelihatan ya. Dia lebih nyentrong tuh. Lihat di mouse burgernya tuh. Hijaunya hijau apa itu? Hijau silau. Hijau norak. Hijau muntah kucing. Itu sih. Nah, ini kalau misalnya aku turunin, dia bakal kayak hitam putih ya. Gitu.
Nah, oke, misalnya anggaplah Kak kok beda ya sama ini, sama Adobe Premiere gitu yang apa namanya? eh ada apa namanya? Ada vignette gitu, ada vignette, terus habis itu ada apa sih namanya? Ada Color black, wheel. ada color wheel gitu. Sebenarnya di sini nggak ada color wheel sih, Van. Nah, cuman di sini ada yang lebih advance-nya. Di sini kalian bisa pencet advance. Ini. Nah, disinilah menurut aku menariknya Filmora. Filmora ini menurut aku dia apa sih namanya? Apa sih namanya? Video editing rasa fiasco, karena dia menyediakan ada namanya SHL, tapi bentukannya kayak kayak fiasco. Dia mirip banget kayak fiasco. Nah, di sini kalian bisa lihat ada white balance, ada color enhancement, sama di sini ada histogram. Nah, histogram itu dia nunjukin apa ya? Nunjukin grafik warnamu kayak gimana. Nah, shot yang bagus, nggak tahu mungkin kemarin dijelasin atau nggak ya. Kalau misalnya kalian pantau, shot yang bagus itu sebenarnya yang bagian kurvanya itu menonjol di tengah. Ini. Anjas, saya memuji diri saya sendiri, mohon maaf ya. Cuman disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya kalian sengaja misalnya foto siluet gitu. Nah, ya apa namanya? Jangan dipaksa kayak gini si apa namanya? Grafiknya. Kalau siluet pasti bakal beda lagi, nggak mungkin di tengah. Antara yang ininya yang tinggi atau ini yang tinggi aku lupa. Tapi kayaknya kira-kira inilah yang tinggi mungkin. Kalau misalnya siluet. Nah, itu bakal disesuaikan. Nah, kita masuk ke white balance. Nah, white balance ini, oh ternyata nggak ada ya. Kalau white balance ini sebenarnya dia ngatur warna putihmu gitu. Di sini ada temperatur sama tint. Aku bingung jelasinnya gimana kalau yang white balance ini. Kalau misalnya di Adobe Premiere itu sebenarnya ada dia bagian color picker. Nah, si color picker itu sebenarnya untuk untuk ngedeteksi warna putih yang beneran putih di shot itu gitu. Cuman karena di sini nggak ada, jadi manual. Nah, kalau si white balance ini sebenarnya bebas sesuai dengan kebutuhan kalian dan selera kalian. Jadi kalau misalnya kalian bingung, Kak gimana caranya ngatur white balance dan segala macam, aku sendiri sebenarnya bingung jelasin teoritisnya sih. Kalian bisa cari di YouTube, banyak banget teori tentang white balance dan segala macamnya. Nah, kita lanjut ke 3D LUT yang tadi. 3D LUT yang tadi ini LUT nggak tahu ya, kalau aku sih ngomongnya LUT ya. Tapi beberapa orang ngomongnya LUT. Gitu. Nah, terus habis itu lanjut ke warna. Nah, di sini warna itu ini nih yang tadi aku bilang kalau misalnya mau lebih advance. Ini ada exposure. Exposure itu kecerahan. Bukan di beda exposure sama brightness. Ini hampir sama sih exposure sama brightness. Nah, terus kontras itu kesenjangan warna, jadi antara warna terang sama antara yang terang dan yang gelap itu sejauh apa sih kontrasnya gitu. Ini misalnya aku misalnya ambil aku nggak terlalu suka yang, jadi kalau misalnya semakin ke kanan dia semakin senjang, lihat kan warna hitamnya dia semakin hitam, terus yang warna hitamnya dia semakin hitam, terus warna sorry terus yang warna putihnya yang warna putihnya dia semakin putih. Nah, kalau misalnya kalian tarik ke sini, kalau misalnya kalian tarik ke kiri, dia bakal semakin senjang nih. Yang warna hitamnya semakin terang, yang warna putihnya dia semakin memudar atau semakin gelap sebenarnya. Nah, terus habis itu vibrance. Vibrance ini jadi kalau vibrance ini tingkat kepekatan warna, tapi
tingkat kepekatan warna, tapi bagian yang gelap sebenarnya. Kelihatan nggak? Nah, kalau misalnya semakin ke kanan dia semakin pekat, semakin ke kiri dia semakin hilang. Sedangkan kalau misalnya saturasi itu kalau misalnya kok hilang? Nah, ini juga aku agak lupa sih bedanya vibrant sama saturation, cuman kira-kira kalian bisa coba-coba sendiri lah si vibrant sama saturation dia kayak gimana. Teoritisnya kalian bisa cari di internet kayak gimana. Kira-kira kayak gitu. Nah, terus sedangkan yang light ini dia bahas soal kok hilang. Sorry, di kontrasnya buat. Ini aku vibrance-nya coba aku naikin. Jadi biar nggak datar-datar banget gitu. Nah, terus habis itu light ini di sini dibagi 4, ada highlight, terus habis itu shadow, white sama black. Nah, highlight sendiri itu aduh bingung aku jelasinnya gimana ya. Jadi si bagian highlight itu sebenarnya dia ngatur bagian warna-warna yang terang, tapi bukan yang paling terang gitu. Kalau kalian coba perhatiin ini ya, coba kalian perhatiin histogramnya bagian ini ya. Kalau misalnya aku ke kananin, dia bakal ngaruh yang bagian terangnya. Sedangkan kalau aku turunin, dia bakal turun. Begitu juga dengan shadow, dia bakal ngatur dia ngatur bagian yang gelap, tapi bukan yang paling gelap. Dia terang, gelap. Nah, sedangkan white itu ngatur bagian yang paling terangnya. Begitu juga dengan black, dia ngatur yang paling bagian gelapnya. Kayak gitu. Nah, HSL. Oke. Ini bagian yang menarik. HSL ini sebenarnya kita bisa ngedit warna per warna lewat hue, saturation, sama luminance. Jadi hue itu aku nggak tahu sih sebenarnya istilah hue itu apa, cuman dia bisa ganti warna gitu. Ini contoh misalnya aku ambil warna hijau ya. Saya di sini kan ada warna hijau nih. Nah, misalnya warna hijau nih. Kayak aku pengen ngebuat ini agak biru gitu. Bisa. Coba kalian perhatiin, dia ganti warnanya jadi biru. Tarat. Wow. Wow, gitu. Nah, biasanya mungkin beberapa orang ada yang mikir kayak ini hijaunya terlalu norak, terlalu putih kucing gitu. Ya, boleh kalian bisa akalin dengan menggunakan HSL ini. Jadi misalnya kayak aku mau burgernya pengen aku turunin biar nggak terlalu norak gitu warnanya. Jadi dia bisa bisa lebih warnanya lebih jinak lah, nggak terlalu nyentrong atau segala macam gitu. Nah, ini kalau saturation dia nurunin, sedangkan kalau luminance dia naikin brightness sebenarnya. Nah, cuman kalau misalnya kita bicara soal HSL, dia itu bakal bakal ngaruh ke semua warna hijau yang ada di klip itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya aku naikin, ada warna-warna lain yang berubah. Jadi kalau misalnya aku turun, ada warna-warna lain juga yang berubah. Kelihatan kan ya? Kelihatan. Itu. Nah, masuk ke vignette. Vignette ini, vignette itu ya kalian tahu, mungkin beberapa dari kalian tahu lah ya. Vignette itu dia kayak ngebuat apa ya? Dia kayak ngebuat lingkaran hitam di sekitar di sekitar frame supaya supaya penggunanya macam-macam sih. Ada beberapa yang supaya lebih fokus gitu, atau supaya lebih menunjukkan ketegangan atau kayak gimana.
Nah, di sini kalian bisa atur lewat amount-nya, mau seberapa banyak, lewat size-nya. Misalnya semakin kecil dia semakin areanya dia semakin kecil. Sedangkan kalau misalnya semakin besar dia semakin hilang. Rounds-nya kayak gimana? Diatur sendiri. Feeder, aku misalnya mau feedernya. Feeder itu kayak apa ya? Batas blurnya antara si vignette sama klip aslinya gitu. Misalnya ke feedernya aku mau buat dia supaya agak seamless gitu, supaya nggak terlalu kelihatan gitu. Tapi pengen ada vignette-vignette-nya gitu. Nah, terus exposure-nya, nah kenapa ada exposure? Tuh. Exposure sama highlight tuh aku kurang tahu sih. Jadi, habisnya dilihat kan beda ya. Emang nggak terlalu ngaruh, cuman kelihatan lah. Tuh. Terus kalian tinggal pencet oke. Gitu. Oke, nah terus habis ini sini kalian pencet oke. Gitu. Terus habis itu misalnya aku pengen klip ini tuh cepet gitu, maksudnya aku pengen cuman beberapa detik. Nah, kalian bisa pencet ini. Di sini ada speed. Nah, di sini ada pilihan, ada custom speed, slow, fast, normal, freeze frame, sama reverse. Nah, misalnya aku pengen 4 kali lebih cepat gitu. Nah, tinggal di sini pencet. Dia bakal lebih cepat 4 kali dari kecepatan awalnya. Nah, gitu. Atau misalnya kalau misalnya mau ngelambatin ya tinggal kayak tadi, cuman pilih yang slow deh. Seperti komen atau shortcut di tempat yang lainnya, kalau misalnya mau undo bisa bisa pakai Ctrl Z, atau misalnya mau nge-redo pakai Ctrl Y. Nah, bentar. Aku lupa ya. Apa lagi ya? Just audio. Oke, misalnya aku pengen aku pengen suaranya mati aja, maksudnya nggak pakai suara gitu dari klip ini. Nah, bisa kalian tinggal klik kanan, terus habis itu di sini ada tulisannya mute, enggak mute. Nah, tinggal di mute. Jadi dia bakal mati. Atau misalnya ada cara lain dengan adjust audio di sini, adjust audio. Terus habis itu berarti yang tadi berarti mute, tinggal di mute. Sorry. Itu. Apa lagi? Nah, terus habis itu mungkin beberapa ada yang tanya gitu ya, Kak, itu kok di atasnya bisa ada item-itemnya gitu. Nah, itu bisa kalian cari di effect. Terus habis itu kalian bisa cari di sini ada Cinema 21:9. Nah, ini sebenarnya supaya memberikan look cinema. Nih, jadi awalnya itu sebenarnya kayak gini. Punya aku itu. Dia apa ya? Nah, sorry. Nah, dia apa sih namanya ibaratnya? Iya, shot biasa gitu. Cuman dengan penggunaan filter ini dia bakal jadi lebih cinematic. Dia kayak apa ya? Kayak shot yang wide gitu. Ya kalau banyak film-film kan selalu pakai ini 2 garis hitam di atasnya. Gitu. Dia jadi bakal lebih cinematic sih gitu. Nah, terus misalnya nih, Kak, di timeline-ku bentukannya kayak gini nih. Kecil banget nih, aku bingung nih apa ya mau ngelihatnya kayak gimana. Ya paling kayak tadi bentukannya bisa di drag di bagian angka-angka sini ke kanan atau ke kiri, dan ada cara yang lain. Misalnya kayak gini.
Nah, kalian bisa pencet di sini ada ini zoom to fit timeline. Set gitu. Nah, ini misalnya terlalu jauh, kalian bisa kecilin lagi, so enggak. Nah, tinggal pencet lagi zoom to fit timeline. Oke, bisa gitu. Ya, sejauh ini ada pertanyaan nggak dari kalian? Ini aku sambil mikir-mikir nih, aku mau ngasih apa lagi nih. Paling ini Kak, aku sambil ini ya. Apakah dalam ngedit tuh mungkin kayak kan di fitur Filmora tuh tadi banyak kayak transition gitu jenis-jenis, ada yang apa dissolve, ada yang apalah tadi zoom apalah gitu, terus efek-efek banyak, terus tadi ada kayak icon-icon gitu. Maksudnya kadang mungkin pas awal tuh dikasih semua gitu, mungkin semua video kayak dikasih transition atau gimana gitu, tapi mungkin ini aja ya, preferensi mungkin menurut Kauma tuh gimana gitu, dalam apakah baik gitu sebuah video semuanya di transition atau gimana gitu dalam editnya. Sebenarnya balik lagi tergantung kebutuhan sih. Kalau misalnya kamu membuat intro kayak uya-kuya, mungkin boleh tuh masukin transisi yang cuang gitu, nggak apa-apa, silahkan gitu. Cuman untuk aku, kebutuhanku selama ini karena memang untuk video misalnya untuk video sinematik atau misalnya video introduksi, menurut aku nggak bakal pakai yang macam-macam sih gitu. Jadi paling kalau aku biasanya pun pakai transisi itu jarang sih. Jadi aku milih kalau misalnya nggak usah misalnya nggak pakai transisi, ya nggak usah pakai transisi gitu. Jadi tergantung kebutuhan biasanya. Kalau misalnya contoh misalnya kayak speed ramp gitu. Tahu speed ramp nggak? Speed ramp yang kayak yang gini. yang nggak kelihatan. yang mana tidak bisa melihat itu video apa. Itu juga banyak pakai transisi kan. Nah, itu makanya sesuai kebutuhan gitu. Si transisinya gitu. Gitu. Menyesuaikan videonya video apa dan disesuaikan video apa. Permaksudan dipakai itu tuh apa gitu kali ya. Karena balik lagi nih, kalau misalnya ngomong video itu kan tujuannya untuk menginformasikan kan. Gitu. Kalau misalnya misalnya ternyata transisi dan si elemen-elemen tadi itu di luar kebutuhanmu dan kamu merasa tidak butuh, ya nggak usah. Tapi kalau misalnya kamu, ini aku pengen buat video introduksi sel hewan gitu, terus kalian mau buat yang stand out gitu, mau paling beda gitu secara pembahasan, ya silahkan gitu. Itu kembali lagi ke kalian. Toh nggak ada salahnya gitu. Beda lagi kalau misalnya kalian kalian masuknya ke ranah sinema gitu atau ranah film atau short film, ya gitu. Jadi kayak sepertinya tidak untuk menggunakan transisi yang cepiu wow gitu. Sinematik masa itu ya, cungda gitu. Ya, cungda. Kan harus lihat cungda sih. Gitu. Nih aku sambil kasih ke kalian ini kali. Ya. Jadi nggak tahu. Aku nggak tahu. Nggak kasih apa sih. Ada pertanyaan lagi nggak? Ya boleh sambil nanya. Izin Kak nanya tutorial masking di video. Masking. Buset, masking. Kalau ini langsung aja coba deh. Masking. Filmora bisa masking. Filmora setahu masking. Setahu aku kalau di Filmora belum bisa masking nih. Premiere, kecuali aku belum nemu ya. Aku soalnya baru sehari eksplorasi nih. Kecuali green screen. Tadi aku soalnya ngelihat ada green screen.
Ada green screen kalau nggak salah. Masking green screen mungkin masih bisa. Cuman kalau misalnya masking di Filmora kayaknya enggak deh. Juga. Itu nanyanya Oke lah, gak soalnya belum pernah nanyanya coba di masking video Filmora baru. atau Iya, nanyanya di umum? Filmora atau umum? Iya. Umum boleh, Kak. Oke. Di Premiere bisa, di After Effects bisa. Aduh, bentar. Cuman biasanya kalau misalnya di Premiere dia biasanya ada istilahnya kalau di Premiere itu pakai pen tool. Jadi si pen tool itu apa ya? Ibaratnya kayak titik-titik kita mau masking bagian masking itu apa Kang Punten? Masking itu untuk menseleksi untuk ngeseleksi apa ya? Bagian yang mau dihilangin atau di apa ya? Ibaratnya kayak kalau misalnya foto tuh PNG gitu. Tapi ini video kayak gitu. Aduh. Ya kira-kira kayak gitulah. Aku bingung teorisnya, cuman kira-kira kayak gitu. Kalau coba ya aku buka Premiere aja deh. Oh, paham. Ya kira-kira kayak gitu. Masking tuh kayak ada jadi ada mungkin caranya. Cuman kalau misalnya masking kalau masking mungkin nggak bisa ini ya, nggak bisa jadi sih kalau menurut aku sih teknik masking ini bakal banyak caranya sih. Misal contohnya kalian ngemasking lewat tulisan gitu misalnya. Contoh. Ini contoh, bentar. Simple colors. Wait, bentar. ini mau coba ini masking. Ya, masking tapi pakai cara overlay atau screen. Bentar, coba. Ini kita ambil kota Black. Kemarin aja yang kelas terakhir. Tetap ininya besok. Iya. Tapi soal ininya suka out of the box. Karena kalau
minimal agak sifat dia masih membuat akhirnya kita akan jadi jangan begitu kemudian kamu udah tahu dari web bisa nyari data Ini contohnya kayak gini. Nah, oke. Nah, ini aku screen capture, snapshot, terus habis itu beberapa C-nya itu adalah C. Biasanya adalah C. Ngemasking tulisannya, Kak. iya, ngemasking tulisan paling. Iya. Kan. Nah, itu paling. Enggak? Oh iya. Jadi si tulisannya ada di dalam si ini ya. Si videonya ada di dalam tulisannya. Yes, benar. Yeah. Misalnya mau kalian edit lagi gitu, misalnya, aku pengen ngebuat ini ngezoom in gitu misalnya. Contoh nih ya, contoh. Misalnya. Nah, oh ya ini ada yang baru nih. Ada crop and zoom. Misalnya kalian mau nge-zoom video gitu misalnya. Nah, di sini ada pan and zoom. Nah, di sini kan ada dua nih, ada start sama end. Nah, kalian jadi start sama end ini dari awalnya kemana, terus akhirnya kemana gitu. Nah, ini misalnya kalian dari full video terus mau ke yang jadi di end-nya misalnya aku masukin sini misalnya contoh sini kecil lagi terus di sini. Nah, kita taruhin. Masuk terus. Nah. Wow. Bisa di screenshot lagi. Itu oke. Nah, terus ini di crop in lagi. Pengen zoom. Maka ini jadi negatif. Nah, terus dikecilin. N itu ini ya, apa namanya? Terus kalian pencet N-nya, terus kalian tinggal kecilin areanya. Jadi sini. Di Premiere nggak ada ya gini ya nggak sih? Nggak ada, makanya menurut aku tuh ini enaknya karena dia punya template-nya banyak gitu. Ini asik sih menurut aku. Ini contohnya kayak gini. Dari awal misalnya masuk, terus loh kok gitu? Nggak ke mas ya? Diubah dulu gak sih tadi? Iya, harusnya diubah dulu. Ya kira-kira kayak gitulah. Ya gitu. Ini nih. Oh ini. Makasih Kak. Itu salah satu contoh masking ya? Ya itu contoh maskingnya kayak gitu. Yang aku tahu ya. Semoga bisa menjawab. Contoh gitu, lainnya mungkin guys. kalau transisi video gitu ya gak sih Kak? Transisi video? Enggak maksudnya masking. Contoh lain masking tuh buat transisi video biasanya. Iya. Ya itu bisa.
Misal kayak ada orang lewat, terus Terus, dia ngikutin belakangnya. iya. Ya. Ya, itu kalau misalnya di Filmora kayaknya nggak bisa deh. Tahu aku di minimal Premiere. Minimal Premiere atau After Effects. Ya, jadi Ya, After Effects. mungkin teman-teman pernah lihat video yang jadi orang lewat full Iya. kayak full frame terus di belakangnya ngikutin video yang selanjutnya gitu. Ya, misalnya kayak gitu. Contoh masking. Itu contoh masking kayak gitu. Ini mungkin aku coba cari ini ya. Nah, kalau ada pertanyaan lain, silahkan. Coba deh kalian bisa cari tutorial apa namanya? Tutorial di YouTube how to mask video in Adobe Premiere. Ini mohon maaf ya, aku baru bisa kasih tutorialnya di Adobe Premiere karena yang aku tahu di Adobe Premiere. Kalau misalnya di apa namanya kayak Final Cut Pro atau misalnya yang lain aku kurang tahu sih gitu. Cuman semoga bisa jadi apa ya? Bisa jadi bahan belajar buat kalian gitu. Kak, saya mau nanya, kalau ngilangin suara yang mengganggu di video, caranya gimana? Misalnya ada suara tukang bakso lewat. Diusir. Diusir. Nggak ada. Sebenarnya kalau misalnya ngilangin sampai tukang bakso lewat, susah sih. Susah banget. Biasanya itu, kalau pengalamanku sih pasti retake sih. Kalau misalnya tukang bakso lewat. Cuman biasanya itu yang ganggu itu misalnya kalau misalnya kalian contoh contoh monolog terus biasanya itu di rekaman video kalian itu ada apa namanya ada gitu. Jadi misalnya kalian ngomong apa ada ya itu yang bisa dihilangin. Nah, setahu aku itu bisa dihilangin pakai aplikasi Audacity atau apa ya? Atau Premiere kayaknya ada, cuman aku kurang tahu cara pakainya atau pakai Adobe Audition. Nah, itu pakai istilahnya denoiser. Denoiser itu supaya ngilangin noise. Jadi si semut-semut tadi itu namanya noise gitu. Coba kalau misalnya kalian mau macam bingung, apa sih semut-semut gak jelas nih orang gitu. Kalian bisa coba kalian bisa coba nge-record suara kalian sendiri di HP gitu. Terus kalian denger lagi apakah ada semut-semutnya atau enggak gitu. Itu. Bisa ada. Ya, ada. Ada biasanya. Di Premiere bisa kok, Kak. Ada. Bisa ya? Itu The Noise ada, The Noiser The Noise ada. ya? Aku belum pernah pakai sih. Nah, cuman biasanya kalau pakai The Noiser itu biasanya ada apa ya? Suaranya bakal turun. Jadi apa ya? Aku bingung ngomongnya gimana. Jadi ketebalan suaranya gak sih? Nah, iya ketebalan suaranya itu bakal turun gitu. Karena ada bagian suara kalian yang kekikis gitu. Gara-gara si noise tadi. Soalnya kan suaranya nyambung tuh jadi satu gitu. Itu ditambahin gitu. lagi ininya apa? Bassnya. Treble. Aku belum banyak eksplorasi soal suara ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya tidak terlalu menjawab. Tapi kalau misalnya tukang bakso lewat, aku nggak tahu. Aduh, maaf aku ngakak. Mungkin selain itu diakalinnya adalah waktu pas syutingnya gitu ya, syuting produksinya diakalin entah pakai mic atau bahkan ada trik tuh kalau misalnya
kan belum punya mic, pakai HP terus dibungkus kaos kaki gitu ya kan? Nah, itu juga bisa. Kalau Jadi si nggak kaos kaki ini untuk apa, nyerap suara-suara yang nggak penting kayak misalnya angin. Terus habis itu hujan. Ya walaupun mungkin nggak semaksimal pakai ini ya, nggak semaksimal kalau misalnya pakai apa sih yang bulu-bulu itu loh kan? aduh, apa Ada sih tuh sih itu? namanya. Aduh aku lupa. Ya, Jadi yang kalau ya mic itulah tuh pokoknya. ada tutupannya itu yang empuk. Iya. Yes, benar. Ini. Saringan Ya, suara. apa sih? Aku nggak tahu juga. Pokoknya bulu-bulu gitulah. Jaring-jaring suara. Nih. Apa sih? Oke, sama-sama. Mohon maaf ya kalau belum bisa menjawab. Makanya disaranin tuh kalau ngetek video ya, kalau bisa jangan dari langsung audio kameranya. Ya guys, Kak? Iya. Kalau bisa ada external recordernya entah HP Yes, atau benar. mic atau Dan ini nih juga satu ini lagi. Jadi kalau misalnya kalian pakai ini, misalnya nih pakai HP terus pakai apa namanya? Pakai headset. earphone, pakai Earphone, headset. ya. Kalian jangan di depannya gini. Jangan kayak gini. Ya jelas plek. bakal ini. Jadi usahakan kalau misalnya nih contoh monolog ya kasih jarak beberapa lah, misalnya dicantolin di mana gitu. Jadi kasih jarak beberapa supaya apa namanya? Supaya tetap terdengar gitu. Gitu sih. Sebenarnya kalau misalnya pakai mikrofon HP sebenarnya cukup sih kalau misalnya bukan buat ini ya. Bukan buat produksi profesional atau bukan buat produksi film atau buat produksi apa, itu sudah cukup sih pakai HP gitu. Dan kalian bisa cari tempat yang sepi sih, jadi nggak ada tukang bakso lewat gitu. Berarti ya, ngerekamnya pas tukang baksonya lagi nggak keliling. Nah iya, malam biasanya. Kalau mau ngakalin biasanya ininya malam. Gitu. Atau bahkan ada yang ini masuk lemari gitu untuk. Nah iya, ada yang masuk lemari tuh. Kak Ayub ya. Kak Ayub tuh bikin podcast. Bikin podcast, bikin rekaman suara. Buat rekaman suara itu masuk ke lemari dia. Lumayan kan ada pakaian-pakaiannya kan. Jadi ada sound absorbernya tuh. Lumayan. Ya gitu, jadi sebenarnya kalian bisa ngakalin pakai apa ya? Di sekitar kalian. Gitu. Seperti tips. Iya, seperti tips, guys. Filmora. Nah ini. Seperti tips. Noise key. Nah itu buat tadi yang nanya soal bukan buat tadi ya. Jadi buat ngilangin noise di suara yang kalian record. Gitu. Share screen-nya masih Filmora, Kak? Iya, masih. Enggak, itu Kak Uma nge-share link di chat. Atau ini Kak, kan ini videonya tuh model-model semi dokumenter gitu kan? Yang mana? Yang ini aku edit sekarang? Enggak, yang bass. Oh, iya, oke.
Heeh. Nah itu apa ya? Mungkin bukan mungkin ya. Mungkin referensi color grading atau gimana gitu. Itu biasanya enaknya ngambil dari mana? Mungkin kalau yang aku perhatiin ya, mungkin yang enak gitu, yang enak kalau untuk pemula gitu. Maksudnya kayak kita yang kayak aku sendiri yang mungkin belum terlalu banyak ngedit video itu pasti bergantung pada referensi gitu kalau ngedit video. Nah, Dokumenter ya? Dokumenter. Nah, kalau Mas sendiri kalau milih apa grading video itu pakai referensi dari mana gitu atau sesuai sama ini aja atau gimana? Mungkin Eh biasanya tetap ada referensi. Satu biasanya ada referensi. Cuman biasanya referensi yang aku ambil biasanya lumayan jago tuh, yang ibaratnya kalau grading udah kayak yang wah white balance apa, terus bahkan ketebalan videonya hijau, di-masking dulu gak sih Kak? video Di-masking dulu gak sih? dimasking dan segala macam. Iya, Untuk di itu grading. susah sih. Makanya tadi di awal aku bilang pakai LUTs itu sebenarnya udah cukup mudah gitu. Pertama ya pakai LUTs itu udah cukup mudah, dan aku pikir di sini LUTs-nya udah cukup baik lah. Maksudnya dia juga ngasih nama LUT-nya pun dia itu kan udah jadi referensi kan. Kayak tadi Star Wars tuh. Coba kalau di sini kan edit mana tadi? Dicoba di sini. Kan di sini. Edit. Oh, bentar. Kok mati? Set. Bentar. Kok hilang? Set. Nah, di sini kan kalau misalnya kalian lihat edit, terus ada color. Nah, di sini kan ada ini nih, ada Star Wars, Sparta, terus ada Walking Dead, terus ada Worm Film. Oh, ini kayak film 007, Mission Impossible, terus ada House of Cards, terus Harry Potter. Jadi ini menurut aku di sini aja udah dikasih referensi gitu. Ini kan nama-nama film semua nih. Gitu. Di kalian sesuaikan aja. Cool. Mungkin aku cool film apa sih? Film biru film keren. film cool. Film keren. Ada black and white, ada 007 loh. Jadi ini udah cukup cukup representatif lah untuk kalian gitu. Kalau misalnya kalian kalian masih mau cari referensi yang lain, kalian bisa banyak nonton film, bisa banyak nonton channel-channel video atau Instagram yang nyediain soal video. Ya gitu. Aku bisa jawabnya. Gitu. Disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Cuman paling kalau misalnya aku ngasih wejangan, ya sesuaikan juga dengan mood yang pengen kalian bawa. Misalnya dokumenter tentang yang seneng-seneng gitu ya. Jangan kalian kasih yang sedih-sedih kayak misalnya cool film nih. Kan sedih banget gitu. Nih. Ya black and white, jangan gitu. Ya kalian coba coba kasih yang lebih seneng, yang lebih warm. Yang lebih warm lah, atau lebih netral kayak gini nih, kan netral nih, gitu. Kira-kira kayak gitu. Ada yang mau tanya lagi nggak?
Kalau mau nanya on mic juga boleh. Mungkin mager ngetik gitu. Oh gimana? Ya, ada yang ingin bertanya lagi? Jadi misalnya di Kasih ini panjang ini. Oh, berpengaruh. Oh, ternyata di sini pun di Filmora ternyata ada image stabilization kali ya di sini. Cuman klip yang aku pakai ternyata tidak terlalu stabil. Nggak tahu sih di sini image stabilization-nya bagus atau enggak. Oh iya. Ini ada stabilization. Lebih goyang tadi. Nggak terlalu bagus. Gitu. Aneh. Jelek. Nggak terlalu bagus ternyata. Nggak terlalu bagus. Oke. Boleh. tadi caranya dari sini. Tapi kalau ada konsistensi ada lagi, dia itu semakin Ternyata Filmora lumayan ini juga ya. Lumayan asik sih, enak sih. Buat yang mager eksplorasi, maksudnya buat yang pengen cepet nih, pengen apa ya, pengen langsung masuk. Ini oke banget sih ini. Hijrah ke Filmora. eh, cuman ternyata nggak gratis, harus bayar. Oh aku nggak tahu ini sih. trial. Ini Ini trial enggak. atau? Ini crack. Karena buat belajar. Iya. Buat kalian guys, kalau misalnya mau belajar pakai crack aja nggak apa-apa. Tapi kalau buat lomba atau cari duit jangan pakai crack. Aku tidak pernah ikut lomba karena pakai crack semua. Gitu. Ya ada lagi yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya kalian nggak? Nanya apa ya?
Ya teman-teman, itu aku udah sebar link Slido ya, itu kan bisa isi saran mungkin atau feedback dan segala macamnya. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin? Kalau tidak ada, mungkin kita tutup saja. Kasih. Gimana? Sudah aman, guys? Aman. Sip. Sip. Ya mungkin terakhir ya dari Kauma mungkin ada pesan-pesan sedikit atau apa ya? Apaan? Mungkin Ya, tips-tips kilat lah atau apa ya? Gimana ya? Ya, ini deh closing statement Closing tuh udah statement kayak aja ya. acara-acara motivasi gitu. apa ya? Tapi mungkin pesan-pesan Ya, lah, pesan-pesan. apa ya? Ya, semoga apa yang aku sampaikan hari ini bisa berguna buat ini outputnya tugas ya, Van? Apa? Outputnya apa tugas? Outputnya sebenarnya mereka bikin video. Oh, bikin video ya? Oh, ya udah. Lagi bikin project video. Oh, oke. Ya, semoga apa ya yang aku sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat video yang nantinya kalian buat. Kalau misalnya kalian tertarik untuk diskusi lebih lanjut soal video atau bisa ngobrol-ngobrol soal video atau misalnya ternyata kalian pengen mau cari referensi soal video, kalian bisa ngobrol sama aku, bisa lewat DM Instagram atau misalnya atau lewat line atau apapun, bebas. Kalau misalnya mau lewat Instagram bisa @lukmanumah hanya 3. Asik. Promosi. @L7. Jangan yang itu. Itu khusus gambar. Bebas, kalian bisa diskusi lewat situ. Insya Allah aku stay on terus kok gitu. Jadi semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya telah mendengarkan. BTW fun fact, Kauma nih jago ilustrasi juga. Enggak, biasa aja. Enggak. Biasa aja, guys. Terima kasih, guys. Oke, terima kasih buat Kauma. Terima kasih buat Sobas juga ya. Sobat-sobat Bas. Sobat Bas. Apaan sih? Ya, semoga bisa bermanfaat. Ya, ingat maksudnya prinsipnya sih kalau video itu ya ini kan Filmora cuma alat gitu, misalnya Premiere Pro juga cuma alat media gitu ya. Yang paling penting adalah yaitu gimana video ini pengen disampaikannya dengan feel yang kayak gimana, cara yang gimana kayak gitu. Iya, benar. Ya, mungkin itu aja. Mohon maaf kalau dari aku masih banyak kekurangan. Terima kasih. Jangan lupa baca doa dulu sebelum udahan. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sebelumnya kita foto dulu. Iya. Foto dulu. Mungkin bisa on cam yang teman-teman on cam. Marilah on cam. Saudara rumah amal Salman bisa foto, bisa memfotokan saudara rumah amal.
Siap. Hei, tunggu teman-teman yang masih mau on cam. Oke, langsung aja ya. 1, 2, 3. Oke, mantap. Sip. Makasih, Kak Uma. Makasih. Terima Makasih ya udah kasih. dikasih kesempatan. Semangat, Bas. Kita tutup. Semangat. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung di end aja biar